Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fania dan hari ini saya akan membuat simulasi mengenai perusahaan dagang mulai dari jurnal umumnya, buku besarnya, neraca saldonya, dan laporan keuangan dari perusahaan dagang yang saya simulasikan dengan menggunakan PT Sukamaju. Nah, PT Sukamaju itu ada dari sebelumnya, tapi bedanya yang kali ini adalah perusahaan dagang. Nah, jadi sebelum itu saya akan menjelaskan perusahaan dagang itu apa sih. Jadi perusahaan dagang itu perusahaan yang membeli barang yang udah jadi dari produsen. Misalnya dari pabrik atau dari yang membuatnya lah. Dan lalu dia menjual kembali ke pelanggan tanpa mengubah bentuknya. Nah, selain itu, fokus utama dari perusahaan ini adalah jual beli barang, jadi bukan jasa, bukan yang membuat juga. Nah, jadi biasanya contoh dari perusahaan dagang ini adalah toko retail, lalu ada distributor, ada grosir juga itu termasuk. Ya, dan karakteristiknya biasanya itu ada HPP-nya. Nah, itu udah karakteristik dari perusahaan dagang. Nah, nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang istilah FOB. Nah, FOB itu adalah syarat pengiriman barang. Jadi misalnya dari aku ke perusahaan B. Nah, itu kita bisa tahu dari situ siapa sih yang menanggung yang tanggung jawab barang tersebut, siapa yang menanggung biaya tersebut, kayak gitu. Nah, jadi FOB sendiri dibagi jadi dua, yaitu FOB shipping point dan FOB destination. Nah, kalau FOB shipping point sendiri itu resiko dan tanggung jawab itu dipegang oleh pembeli sejak barang dikirim dari gudang penjual. Jadi kayak dari gudang distributor ke pembeli itu ditanggung oleh pembeli. Kalau FOB destination itu resiko dan tanggung jawab itu ditanggung oleh penjual sampai barang tersebut sampai ke tempat pembeli. Jadinya kalau destination itu penjualnya, kalau shipping point itu pembelinya. Selanjutnya itu ada term of payment. Nah, term of payment ini biasanya ada macam-macam. Tapi yang biasanya ini tuh buat ketentuan syarat diskon untuk pembeli atau syarat harus bayar berapa lama utangnya gitu. Nah, biasanya dipakai itu 2/10 N/30. Jadi, ini ya. Nah, jadi pembeli itu bisa mendapatkan diskon 2% jika membayar dalam 10 hari. Jadi dalam 10 hari itu pembeli harus membayar melunasi biar bisa dapat diskon 2%. Nah, kalau enggak, ya berarti harus dibayar 30 hari. Karena N/30, artinya batas pembayaran utangnya itu 30 hari. Kayak gitu. Jadi langsung aja kita ke jurnal umumnya. Kita bakal buat jurnal umum dari simulasi yang saya buat, yaitu PT Sungamajo, dan dengan bukti yang saya buat seperti kenyataan ya, seperti real life. Jadinya biar tahu bukti nyatanya kayak gimana. Jadi kita masukin ke jurnal umum dengan metode perpetual ya. Nah, jadi yang pertama kita bakal buat judulnya terlebih dahulu. Nah, judulnya itu adalah jurnal umum. Jurnal umum PT Sukamaju. Nah, per Desember 2025. Nah, ini kan udah di tengah nih. Nah, sekarang kita langsung tulis ke tanggalnya. Tanggalnya sebelahnya akun debit, akun kredit, lalu ada keterangannya, dan yang terakhir itu kodenya.
Nah, untuk kodenya ini kita pakai cara yang sama seperti video sebelumnya, itu pakai sama dengan if oh ya, jadi kita langsung bikin tabelnya. Yang pertama itu ada tanggalnya, lalu akun debit, akun kredit, lalu debit, lalu kredit, keterangan untuk akunnya dan akunnya. Jadi akun ini pakai rumus sama dengan if buka kurung, kalau debit itu sama dengan 0, maka kredit atau debit. Nah, terus akun debit dan kreditnya saya sudah membuat akun untuk koanya untuk dibuat data validation. Jadi sekarang yang kita harus lakukan itu ke data. Nah, setelah ke data itu ke data tools, lalu ke data validation. Nah, any value-nya ini dibikin jadi list. Nah, source-nya kita ambil dari sheet kedua. Nah, kita ambil dari ini yang sudah digabung pakai rumus concordate. Nah, jadi kita harus bikinnya agak panjangan supaya kalau ada ketambahan akun itu jadinya nggak harus ngulang data validation-nya. Nah, kalau udah kayak gini kita bisa drag ke bawah. Ini juga bisa nah, udah ada data validation-nya semua. Nah, jadi ini biar rapi, dikasih warna. Ya, jadi kita langsung lanjut ke tanggal 1. Nah, jadi di tanggal 1 ini adalah ada setoran modal sebesar 250 juta rupiah. Nah, jadi tanggal 1 ini bulan Desember 25. Nah, jadi akun debitnya itu yang pasti kalau setoran modal itu selalu ada di kredit. Jadi yang di kas yang di debit itu kas. Nah, jadi akun debitnya itu kas. Nah, selanjutnya akun kreditnya debitnya itu berarti di 250 juta. Nah, keterangannya itu adalah setoran modal. Nah, untuk akunnya ini kita pakai sama dengan if buka kurung akun debit sama dengan 0, titik koma, maka akun kredit atau akun debit, tutup kurung. Nah, oke. Nah, untuk akun kreditnya itu adalah modal. Modalnya juga sama 250 juta. Ini juga. Nah, ini harus di drag ke bawah dulu. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke selanjutnya di tanggal 1. Jadi 1 ini juga bisa tinggal dikopas juga. Nah, jadi debitnya itu adalah ini tentang pembelian TV Samsung. Jadi pembelian 10 unit TV Samsung itu sebesar 36.800.
Nah, jadi zona umumnya berarti persediaan barang dagang, karena ini adalah perusahaan dagang, jadinya persediaan barang dagang ada di debit. Soalnya persediaan barang dagang tuh aset dari perusahaan ini itu ada berapa banyak, kita bisa lihat nanti di buku besarnya atau neraca saldonya. Nah gitu, jadi persediaan barang dagang. Nah, persediaan barang dagang itu eh nominalnya adalah 36.800.000, ada di debit 36.800.000. Nah, untuk keterangannya itu pembelian 10 unit TV. Nah, selanjutnya itu di akun kreditnya itu yaitu kas, karena kasnya keluar. Jadi kalau kas keluar itu ada di kredit, sedangkan kalau kas masuk itu ada di debit. Nah, ini berlaku untuk semuanya kecuali di akun utang. Jadi di akun utang kalau berkurang di debit, kalau bertambah di kredit. Ya, betul. Nah, jadi kasnya itu adalah 36.800.000 sama. Nah, jadi ini adalah pembayaran hutang. Pembayaran karena secara tunai ya. Pembayaran 10 unit TV. Nah, selanjutnya itu tanggal 3 Desember. Jadi ini tuh pembelian lagi 5 unit TV, berarti persediaan barang dagang. Nah, kalau yang ini itu pada utang karena ada FOB shipping point dan ini belum dibayar. Jadi pada persediaan barang dagangnya ini 26 juta. Nah, ini pembelian 5 unit TV. Nah, jadi untuk akun kreditnya itu adalah utang dagang. Hutang pembelian 5 unit TV. Nah, pada tanggal 3 ini juga ada di invoice, itu ada syarat FOB shipping point. Nah, jadi kita juga harus masukin FOB shipping point, soalnya FOB shipping point itu ditanggung oleh pembelinya. Nah, jadi di akun debit kita harus memasukkan beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian pada kas sebesar 100.000. Ini ada invoice-nya. Ada. Loh. Ya, jadi soalnya saya lupa memasukkan. Nah, untuk syarat FOB shipping point-nya ada di sini. Nah, ini 100.000, sebesar 100.000. Nah, jadi
dimasukkan ke kas. Nah, jadi ini 100.000. Ini juga 100.000. Nah, keterangannya itu ini beban angkut 5 unit TV. Nah, yang kasnya ini juga sama. Pembayaran beban angkut invoice nomor 002. Ini juga invoice 002. Soalnya ini kita bisa lihat dari sini invoice-nya itu nomor 002. Nah, selanjutnya itu ini nomor 31. Ini tanggal 31 Desember. Keselip pada di situ. Nah, selanjutnya itu tanggal 5 Desember. Tanggal 5 Desember. Nah, jadi pada tanggal 5 Desember ini ada nota retur pembelian. Jadi ada 1 unit TV yang dikembalikan senilai 3.680.000. Jadi karena ini retur, di debitnya itu kas karena uangnya kembali. Jadi kasnya senilai 3.680.000. Nah, ini retur 1 unit TV. Nah, di kreditnya itu adalah persediaan barang dagang. Tapi saya di sini bakal pisahin retur sama nggak retur biar persediaan barang dagangnya yang di retur itu berapa banyak, biar bisa tahu juga. Enggak, maaf. Ini masuk persediaan barang dagang. Nah, jadi untuk kreditnya itu sama. Nah, ini juga sama untuk keterangannya. Nah, lanjut di tanggal 10 Desember. Plus 25. Ini ada penjualan 9 TV yang 50 inch itu senilai 41.400. Nah, berarti jurnalnya itu piutang dagang pada penjualan. Karena ini shipping point harusnya ini ditanggung sama Ibu Bella ini. Nah, berarti soalnya ini belum lunas ya, belum ada tanda terimanya juga. Jadinya piutang masuk di piutang ini harusnya piutang usaha ya, piutang usaha. Nah, ini senilai piutang usahanya itu senilai 42.200. 1.400. Nah, keterangannya itu adalah pembelian invoice nomor 001. Nah,
di tanggal 10 juga. Nah, kreditnya itu adalah penjualannya. Nah, penjualannya itu di 41.400 ini. Nah, tapi di sini kan ada FOB shipping point belum dibayar ya. Jadi masuk di sini juga harusnya. Berarti piutang usahanya nambah. Jadi shipping pointnya itu ada di 800.000. Berarti ini kasnya juga keluar buat bayar ongkos kirim. Biaya ongkos kirim NV 001. Ini berarti nambah 800.000, jadi 42.200. Nah, ini jadi 800. Nah, selanjutnya setelah tanggal 10 itu ada tanggal 18. Oh ya, harga pokok penjualannya juga harus dicatat di tanggal 10. Nah, jadi karena kita habis menjual, itu ada HPP pada persediaan. Karena HPP itu penjualannya, persediaan tuh barangnya kan berkurang ada 9. Nah, jadinya HPP-nya, harga pokok penjualan, ini sebesar 33.120. HPP penjualan. Nah, habis harga pokok penjualan itu ada persediaan barang dagangannya. Nah, HPP ini pakai harga dari yang pembeliannya tadi. Jadi dari harga pembelian itu tadi, nah kita masukin di harga pokok penjualan ini. Nah, jadi ini biar lebih enak ditarik ini. Nah, jadi persediaan barang dagangannya juga sama. Persediaan barang. Nah, kalau udah, kita ke tanggal selanjutnya, yaitu tanggal 18. Nah, 18.25. Jadi ini ada beban perlengkapan. Nah, berarti ini sama kayak jurnal umum pada umumnya. Beban perlengkapan. Karena ini nggak ada di sini, berarti kita tambahin di data validation-nya. Ini di akun 810. Beban perlengkapan ini senilai 2 juta. Biaya perlengkapan
Nah, kreditnya itu jadinya kas karena untuk membayar beban perlengkapannya ini sendiri. Pembayaran biaya perlengkapan. Jadi pada tanggal 19 itu Ibu Bella itu melakukan retur ke PT Sukamaju. Nah, jadi ini retur satu unit TV Samsung ya. Jadi jurnalnya tanggal 19 bulan 12 itu ada pengembalian retur penjualan sebesar 4.600.000. Ini 4.600.000 juga. Nah, keterangannya itu retur 1 unit TV. Nah, pada tanggal 19 juga itu akun kreditnya itu adalah piutang. Karena sebelumnya di tanggal 10 itu Ibu Bella ini belum membayar lunas 9 TV yang dibeli oleh Bu Bella itu. Nah, jadi ini ada kurang 1, jadi ada piutang usahanya berkurang 1. Berkurang 4.600.000. Nah, selanjutnya pada tanggal 20 itu Ibu Bella ini melakukan pelunasan. Nah, jadi tanggal 20 25. Nah, jadi untuk jurnalnya berarti di tanggal 20 itu kas. Karena kasnya itu masuk ke Sukamaju. Lalu juga ada diskon dari tanggal 10, bisa dilihat dari nota tanggal 10 ini ada syarat FOB shipping point dengan terms ada 2/15 yang artinya kalau Ibu Bella ini membayar 15 hari setelah pembelian atau pembelian itu bisa mendapatkan diskon 2%. Nah, jadi ini ada diskon pembelian. Diskon penjualan. Nah, jadi kasnya itu 36.064.000. Nah, karena diskonnya 2%, jadi kita bisa pakai sama dengan 36 juta dikali dengan 2%. Jadi ketemu 721.280. Nah, jadi kreditnya itu sama dengan 36 ditambah dengan 721. Nah, ini untuk akun kreditnya itu adalah piutang dagang. Nah, soalnya kan piutang dagangnya berkurang, jadi kalau piutang dagang berkurang ada di kredit. Pelunasan invoice
satu. Duh. Nah, oke. Lanjut ke nomor 21. Tanggal 21 ini adalah ada pembelian Ibu Bella itu membeli TV yang 55 inci. Nah, jadi satu unit 55 inci. Jadi jurnalnya itu adalah Nah, jadi tanggal 21 ini Ibu Bella membeli TV yang 55 inci. Jadi harganya itu 6.500.000. Nah, jadi pada tanggal 21 ini jurnalnya itu piutang dagang, debitnya piutang dagang, piutang usaha itu sebesar 6.500.000. Nah, keterangannya pembelian penjualan satu unit TV, invoice nomor 002. Nah, untuk akun kreditnya tanggal 21 ini adalah karena ini tuh ada syarat FOB shipping point itu ditanggung oleh Ibu Bella. Nah, jadi kita PT Sukamaju tidak harus membayar kecuali Ibu Bellanya minta untuk penjualnya atau PT Sukamajunya membayar terlebih dahulu. Nah, jadi untuk kreditnya ini adalah penjualan. Penjualan ini 6.500.000. Nah, oke. Setelah itu di tanggal 21 juga itu ada HPP. Harga pokok penjualan itu 6.500.000 juga. Harga pokok penjualan itu didapat dari yang ini tadi, persediaan barang dagang. Nah, bisa dilihat dari tanggal 3. Pembelian tanggal 3 ini Samsung 55 inci. Nah, di tanggal 21 itu Ibu Bella membeli 55 inci. Berarti itu ngambil dari stok yang dari tanggal 3. Nah, jadi harganya itu kan tanggal 3 ini harganya tanggal 3 itu 5.200.000. Jadi harga pokok penjualannya itu 5.200.000. HPP penjualan. Nah, jadi untuk akun kreditnya itu adalah jadi kan HPP-nya debit, berarti kreditnya itu persediaan barang dagangan. Karena persediaan barang dagangannya berkurang, jadi ada di kredit. Dan nominalnya juga sama 5.200.000.
Nah, selanjutnya itu di tanggal 31. Nah, di tanggal 31 ini itu ada membayar hutang sebagian PT Sukamaju. Nah, jadi ini tuh membayar utang dagang yang sebelumnya yang ada di tanggal 3. Nah, jadi membayar utang dagang tanggal 3. Nah, ini adalah jadi tanggal 31 itu utang dagang. Soalnya utang dagangnya dibayar, itu berarti ada di debit. Nah, sebesar 16 juta. Pembayaran. Nah, untuk akun kreditnya adalah kas, karena kasnya berkurang untuk membayar utang. Nah, selanjutnya itu ada tadi keselip di atas. Nah, ini. Oh, ini sama. Tuh. Beban penyusutan ini dapat dari mana? Nih, Beli AC. nggak ada ya? Ada, kemudian AC 5 juta. Ininya keselip ada di bawah sini. Harusnya ini tanggal 25. Ya, jadi selanjutnya itu tanggal 25. Nah, ini tanggal 25, 12, 25. Nah, di tanggal 25 ini itu ada pembelian 2 unit AC. Nah, berarti tanggal 25 ini asetnya bertambah. Berarti asetnya bertambah sebesar 5 juta. Pembelian AC. Nah, untuk akun kreditnya adalah kas, karena kasnya keluar untuk membayar AC. Nah, setelah itu tanggal 29. Nah, pada tanggal 29 ini Bu Bella itu membayar sebagian kredit sebesar 1.500.000. Berarti tanggal 29. Nah, jadi tanggal 29 ini itu jurnalnya kas pada piutang dagang. Karena kasnya bertambah dan piutang dagangnya berkurang. Nah, jadi sebesar 1.500.000. Pembayaran sebagian piutang, invoice nomor
2. Ini juga sama keterangannya. Nah, jadi ini tadi tanggal 29 ini kreditnya itu piutang dagang. Nah, selanjutnya itu ada tanggal 30. Nah, tanggal 30 ini adalah beban gaji untuk 2 orang. Berarti di tanggal 30 ini ada biaya gaji atau beban gaji. Nah, beban gaji itu selalu ada di debit. Nah, karena beban gaji belum masuk di KOA, di daftar KOA, kita bisa masukin ke sini di nomor 820. Nah, beban gaji. Nah, jadi beban gajinya itu 3.500.000 karena untuk 2 orang. Nah, pembayaran gaji. Beban gaji berarti pada kas, karena kasnya berkurang untuk membayar gaji karyawan. Nah, setelah itu di tanggal 31 tadi ada keselip 1. Nah, ini jadi PT Sukamaju itu membayar utang yang ada di tanggal 3 ini sebagian juga, jadi 16 juta. Jadi 31, 12, 25. Ini ada jadi jurnalnya, untuk jurnalnya itu utang dagang pada kas karena membayar utang dagang. Utang dagang kalau berkurang itu ada di debit, kalau bertambah ada di kredit. Jadi utang dagangnya 16 juta. Pembayaran dan untuk sisi kreditnya adalah kas. Nah, untuk mengetahui ini cocok atau tidak, itu menggunakan sama dengan sum, buka kurung, ini di drag ke bawah. Ini juga sebelahnya. Nah, hasilnya sama, berarti sudah sama. Nah, sekarang kita akan membuat buku besarnya. Nah, jadi sekarang kita akan membuat buku besarnya dari PT Sukamaju ini. Jadi sekarang kita membuat judul dulu, buku besar PT Sukamaju. Ini
Desember 2025. Ini taruh di tengah. Nah, sekarang kita bakal pakai pivot table. Nah, jadi pakai pivot table. Nah, table range-nya kita ngambil dari jurnal umum, dari tanggal sampai ke akun, dan di drag ke bawah. Nah, oke. Nah, setelah itu kita akan memasukkan tanggal, lalu akun debit, bukan akun, lalu ada keterangannya dan juga debit kredit. Nah, keterangan akunnya ini kita bakal masukkan ke filternya. Nah, untuk mengganti ini kita bisa ubah ke desain. Nah, desain ini subtotalnya kita bisa don't show subtotals. Nah, terus report layout ini bisa kita ganti. Kita pilih yang tabular biar jadinya bisa kayak gini. Nah, ini ke mepetan. Jadinya kita bisa pindah ke sini. Nah, ini dikasih jeda 1 row. Nah, 2 row deh. Nah, setelah seperti ini kita bisa mengetahui akun-akun membuat buku besar. Tapi sebelum itu bakal bikin dari pivot table analyze fields, calculated fields. Ini saldo akhir debit. Nah, formulanya ini kita ambil dari sama dengan if buka kurung debit. Debit ini lebih besar dari kredit, maka debit dikurangi kredit. Nah, kita juga nambah lagi calculated fields, kredit kredit sama dengan if buka kurung kredit. Ini kredit lebih besar dari debit itu, maka pakai titik koma kredit dikurangi debit. Nah, jadinya bakal seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini, kita bakal jangan select all, tapi kita bikin per koanya. Nah, jadi ini kan kas dulu ya. Jadinya kas, ini tuh bisa kita tinggal copy paste. Jadi kayak gini di paste. Nah, habis itu kita ganti jadi akun setelahnya. Lalu di copy paste lagi. Di copy paste lagi. 210 25. Nah, lanjut ke bawahnya. Ke 300.
Ini modal. Setelah modal ada penjualan. Lalu setelah ada penjualan ada retur penjualan. Setelah retur penjualan ada diskon penjualan. Setelah diskon penjualan harga pokok penjualan. Nah, ini beban angkut pembelian. Setelah beban angkut pembelian ada beban perlengkapan. Nah, setelah beban perlengkapan ada beban gaji. Nah, jadi ini semua buku besar dari jurnal umum sudah ada di dalam sheets ini menggunakan pivot table. Nah, selanjutnya saya akan membuat neraca saldo. Jadi neraca saldo adalah kumpulan dari buku besar ini. Jadi kita tahu kayak langsung total dari kas ada berapa, seperti itu. Nah, jadi sekarang kita bikin judulnya dulu. Nah, kita masih tetap pakai pivot table yang tadi. Jadi ini neraca saldonya. PT Sukamaju. Nah, jadi ini per Desember 2025. Tengah. Kita paste di sini. Karena pivotnya belum dikopas lagi. Jadi kita harus kopas pivot table-nya lagi. Dan kita paste di sini. Nah, setelah itu kita bakal ganti jadi debit dan kreditnya ini kita hilangkan. Lalu tanggalnya ini juga kita dihilangkan keterangan. Akunnya berubah jadi di rows. Lalu tanggalnya. Nah, ini tinggal di select all. Kecuali blank ini nggak usah. Nah, udah jadi, tinggal ini dirapihin. Nah, sudah selesai untuk neraca saldonya dari PT Sukamaju. Jadi ini adalah neraca saldo PT Sukamaju, dan sekarang kita akan membuat laba rugi dari PT Sukamaju. Jadi saya ada kelewatan satu jurnal. Nah, jadi pada tanggal 14 ini kita bisa pakai ke cell, lalu insert sheet rows. Nah, ini kita bisa add 2 rows langsung gini. Nah, jadi pada tanggal 14 ini Ibu Bella itu ada penambahan tanggal 14 bulan 12 25. Ini ada penambahan ongkos kirim. Jadi Ibu Bella ini membayar ongkos kirim yang 50 inci 9 unit yang dibeli tanggal 10 ini senilai 800.000. Jadi untuk jurnalnya itu kas pada piutang.
Nah, ini senilai 800.000. Nah, jadi ini untuk keterangannya kita bakal nulis isinya itu keterangannya adalah pembayaran ongkos kirim pembelian tanggal 10. Atau invoice 001 juga bisa ya keterangannya. Nah, selanjutnya untuk tanggal 14 ini kan udah selesai, udah saya tambahkan. Nah, kalau gitu di buku besar harus di refresh juga. Jadi ini tinggal klik 2 atau klik kanan lalu di refresh. Nah, jadinya ada pengurangan piutang usaha ini. Disamain dulu, piutang usaha di tanggal 14 itu 800.000. Oh, ininya belum masuk. Nah, jadi ini bisa di refresh ya. Nah, ada penambahan pengurangan 800 ini jadi 11.500.000. Senilai 11.500.000. Nah, sekarang kita bakal jadi itu nyambung ya. Kalau pakai pivot table tuh nyambung. Jadinya neraca saldonya juga otomatis keubah, bisa dilihat dari piutangnya, piutang usahanya. Ini jadi 11.500.000 yang tadinya 12 juta. Nah, sekarang kita bakal buat laba ruginya. Jadinya ini kita bikin judulnya dulu, laporan laba rugi PT Sukamaju. Jadi untuk kalimatnya ini kan per 31 Desember ya. Kalau yang laporan laba rugi ini itu untuk tahunnya berakhir 31 Desember. Karena laporan laba rugi ini khusus untuk tahunnya yang berakhir di tahun 2025 ini. Gitu. Jadi bukan buat dari tahun berapa sampai tahun berapa, tapi cuma buat tahun 2025, 31 Desember tahun 2025. Kayak gitu. Jadi kita tulis untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025. Nah, setelah itu kita bakal masukin total untuk penjualan dari PT Sukamaju ini. Jadi yang pertama penjualannya dulu. Nah, kita bisa pakai data validation dari yang jurnal umum tadi ya. Jadi ini kan ada data validationnya udahan. Kan kita pakai akunnya sama ya. Jadi akunnya kita bisa masukin ke dalam laporan laba ruginya ini untuk mempermudah buat menulisnya, jadi nggak manual. Jadi kalau udah ada langsung di enter tuh bisa kayak gitu. Nah, jadi ini tinggal di drag ke bawah seperti ini. Nah, setelah itu kita bakal cari penjualannya. Nah, penjualan itu langsung udah ada kayak gitu. Nah, untuk nominalnya kita bisa pakai rumus sum if. Nah, jadi pakai sama dengan sum if buka kurung akun yang kita cari dulu. Jadi akun yang kita cari lalu pakai titik koma. Nah, yang kita cari kan 500 penjualan ini kan. Jadi koa 500 yang penjualan ini. Nah, jadi kita pakai titik koma. Nah, habis itu titik koma lagi untuk mencari di nominal sini ada atau enggak sih penjualan itu. Nah, pakai tutup kurung. Nah, setelah ini belum jadi ya. Jadi ada ditambah dulu. Sama juga pakai sum if. Jadi sum if buka kurung itu akunnya yang kita cari lagi itu apa sih. Nah, lalu penjualannya ini, jadi kita kan cari penjualannya ini, lalu titik koma lagi itu sum kreditnya. Nah, tinggal ditutup kurung. Nah, ini juga belum selesai karena kalau misalnya ini
huruf kayak C, ini C, D, D ini itu nggak ada hurufnya itu buat kolomnya ini, huruf kolomnya ini nggak ada stringnya, itu datanya kalau kita kopas-kopas berubah, data yang kita cari ini bakal ikut turun. Soalnya nggak bakal, data yang kita cari bakal stay di sana. Nah, biar stay datanya di sana, jadi kita harus pakai string. Nah, pakai string di setiap sebelum dan setelah hurufnya. Jadi ini string, ini string. Nah, kecuali yang penjualan yang kita cari ini itu tidak perlu ada string. Karena kalau kita kopas-kopas, itu kan bakal ngikut kanan sama kirinya. Jadi kayak row-nya ini bakal ngikut. Nah, jadi ini nggak perlu buat dikasih string. Karena kalau dikasih string pasti nominalnya sama semua. Kayak gitu. Jadi ini kasih string. Ini juga dikasih string. Ini string lagi. Nah, kayak gitu. Jadinya ini bisa kita pakai rupiah biar lebih enak ngeliatnya. Jadinya pakai 5. Ini kan sama kan? Penjualan 54.400.000. Nah, kita bisa pakai rupiahnya ini juga ya. Ini yang bawahnya juga bisa kita kasih rupiah. Tinggal di drag ke bawah. Kayak gitu. Nah, setelah penjualan kita bakal masukin diskon penjualan. Nah, diskon penjualan ini kita juga pakai rumus yang sama kan. Jadi tinggal di copy paste. Nah, diskon penjualan itu ada di neraca saldo, kita bisa lihat diskon penjualan 736.000 sama. Tapi ini harus kita kurangin di totalnya ya. Jadi setelah diskon penjualan itu pasti ada retur penjualannya juga. Jadi semua yang penjualan dimasukin ke laba ruginya juga. Nah, ini juga tinggal ini kita bisa copy paste. Nah, seperti itu. Jadi retur penjualannya ini kita bisa lihat retur penjualannya ini 4.600.000. Nah, sama ya. Jadi ini tinggal kita kasih minus biar tahu kalau ini tuh di minus. Nah, jadi total penjualannya itu kita bisa, ini karena ada data validationnya makanya error ya. Jadi copy di paste biar data validationnya hilang. Jadi dari blank dimasukin ke yang ada data validationnya. Jadi nanti hilang. Nah, total penjualannya. Nah, total penjualannya ini pakai sama dengan sum. Bukan, karena ada minusnya dan kita pakai rumus kan. Jadinya kita harus manual. Jadi 54 juta ini dikurangi dengan diskon penjualan dan retur penjualannya. Nah, jadi ketemu 49.064.000. Nah, jadi ini kita bisa kasih biar lebih enak ngelihatnya. Ini bisa di bold biar tahu ini total penjualannya, dan ini bisa kita kasih border, tapi yang top border biar tahu ini tuh hasil dari total penjualannya. Nah, selanjutnya kita akan mencari harga pokok penjualannya dari yang buat di laporan, buat kita cari laba brutonya itu berapa. Nah, jadi saldo awalnya kan nggak ada ya. Jadi kita pakai cara yang sama buat menghapus data validationnya. Lalu ini saldo awal. Nah, saldo awalnya itu kan nggak ada karena di simulasi saya tidak ada saldo awal untuk misalnya tahun sebelumnya atau bulan sebelumnya, seperti itu. Nah, setelah saldo awal itu ada pembeliannya.
Nah, pembeliannya itu kita bisa lihat dari buku besarnya. Nah, jadi ini kan nggak ada nih di data validationnya karena tidak saya masukkan ke dalam jurnal umum. Nah, jadi ini kita bisa pakai ngilangin data validationnya dulu. Nah, ini tuh pembelian. Nah, pembeliannya itu kita ada di sini, kita bisa lihat. Di sini kita bisa lihat itu pembeliannya dari ini, pembelian keterangan pembelian. Nah, ini. Jadi kita pakai rumus sum sama dengan sum buka kurung ini tambah ini. Nah, dapat 62.800.000. Jadi kita masukin 62.800.000. Nah, seperti itu. Lalu saldo awal pembelian udah. Nah, berarti kita harus masukin semua yang pembelian juga. Berarti termasuk sama retur pembelian. Nah, berarti retur pembeliannya ini kan nggak ada juga nih di data validation. Soalnya nggak ada di jurnal kan. Nah, karena jurnalnya gabung. Nah, jadi retur pembeliannya itu kita bisa lihat juga dari buku besar. Nah, ini ada retur ya. Retur 1 unit TV. Nah, ini tuh sebesar 33.680.000. Nah, itu tuh retur kita masukkan ke retur pembelian. Nah, untuk retur pembeliannya ini itu kita bisa langsung masukin retur pembelian. Nah, ini tuh senilai 3.608. Nah, seperti itu. Lalu ada juga saldo akhirnya. Nah, saldo akhirnya ini kita bisa lihat dari persediaan barang dagangannya. Nah, jadi kita tulis saldo akhirnya. Nah, karena saldo akhir ini juga harus kita input manual, jadi ini bisa dihilangin. Nah, ini saldo akhir. Nah, saldo akhirnya itu adalah ini 15.600.000. Kita bisa pakai ini biar yang ada koinnya ini biar lebih gampang. Nah, 15.600.000 kita masukin ke sini. 1.600.000. Nah, jadi kita bisa tahu harga pokok penjualannya itu dari ini. Harga pokok penjualannya itu pakai sama dengan 62 juta ini dikurangi dengan 3.600.000 dikurangi dengan saldo akhir. Nah, kita bisa cek juga pakai ini ya, apakah sama atau enggak. Nah, sama ya, 43.520.000. Nah, jadi itu cara buat ngeceknya. Jadi harga pokok penjualan ini walaupun ada di neraca saldo, tapi kita bisa pakai manual juga ya. Jadi tinggal pembelian dikurangi dengan retur dikurangi sama saldo akhirnya. Jadi harga pokoknya sama. Nah, setelah itu ini tadi ini tuh harga pokok penjualannya. Nah, ini kita kasih bold juga, lalu kita kasih top border. Nah, setelah harga pokok penjualan kita bisa tahu laba brutonya. Nah, jadi laba brutonya itu adalah 49 ini dikurangi dengan 43. Jadi penjualan dikurangi dengan 43. Nah, jadi kita bisa dapat laba brutonya itu 5.544. Nah, setelah laba bruto kita bakal soalnya laba rugi kan kita bisa tahu dari pendapatan dikurangi sama beban atau biayanya yang dikeluarkan oleh PT Sukamaju. Nah, sekarang kita akan masukkan bebannya. Jadi ada beban gaji. Nah, ini ada beban biaya beban gaji. Nah, ini bisa kita pakai paste yang tadi.
Nah, ini kita pakai rumus sum if tadi. Nah, beban gaji sama 2 juta. Lalu setelah beban gaji ada beban perlengkapannya. Nah, beban perlengkapannya ini itu juga kita bisa pakai rumus sum if ini tadi. Nah, jadi beban perlengkapannya juga 2 juta ya. Nah, ini juga karena data validationnya tadi saya drag sampai situ aja. Nah, kita bisa lanjutin data validationnya. Nah, setelah itu ada beban angkut pembelian. Nah, ini juga kita masukin juga sama. Nah, sebesar 100.000. Nah, 100.000 ini kita bisa lihat juga di sini di akun 700, beban angkut pembelian itu 100.000. Nah, sama. Jadi kita masukin total bebannya. Nah, total bebannya itu kita bisa pakai rumus sum. Karena semuanya ini ditambah, bukan dikurangi. Nah, jadi dapat 4.100.000 ini. Nah, jadi kita bisa tahu laba usahanya juga dari sini. Kita copy paste. Nah, laba usahanya itu adalah dari laba bruto ini dikurangi sama biayanya. Jadi sama dengan 5 juta dikurangi dengan 4.100.000. Jadi laba brutonya adalah laba usahanya adalah 1.444.000. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa kita bold dan bebannya juga di bold. Nah, ini juga jangan lupa pastiin ini dikurangin. Nah, setelah kita bikin laba rugi, kita bakal bikin laporan laba ditahan. Nah, jadi laba ditahan itu buat tahu labanya itu kayak isinya dari saldo awalnya itu berapa, terus labanya yang sekarang ini berapa, terus yang dipakai buat prepay ini ada berapa. Jadi kita tahu laba dari perusahaan ini seperti apa gitu. Jadi kita bikin laporan laba ditahan. Laporan laba ditahan. Nah, jadi ini bawahnya itu PT Sukamaju. Nah, ini pakai per 31 Desember. Nah, ini kita tengahin lagi. Nah, setelah itu kita bakal buat untuk laba ditahannya. Isinya cuma ada 3, saldo awal, laba neto, dan prepay. Kalau misalnya rugi, kita bisa pakai rugi bersih. Jadi bukan laba neto lagi, tapi rugi bersih. Nah, jadi sekarang saldo awalnya. Nah, saldo awal ini kan 0. Lalu laba netonya. Nah, laba netonya ini kita lihat dari laba usahanya ini. Jadi ini bisa pakai laba usaha ini. Nah, lalu prepay-nya, karena saya tidak ada prepay, jadi prepay-nya adalah 0. Nah, jadi laba ditahannya itu kita bisa lihat laba ditahannya itu sama dengan sum dari
semua ini dari saldo awal sampai prive. Oh, maaf, ini salah. Karena harusnya sampai 11. Nah, jadi ini bisa pakai yang ada koinnya ini. Nah, laba ditahannya udah dapat. Nah, selanjutnya setelah kita bikin laporan laba ditahan, kita bakal buat untuk laporan posisi keuangannya. Jadi laporan posisi keuangan. Posisi keuangan PT Sukamaju per 31 Desember 2025. Maaf, ini juga harusnya ada 2025-nya. Nah, ini kita bisa tengahin lagi. Nah, untuk laporan posisi keuangan itu ada, yang pertama adalah kita bikin total asetnya dulu. Jadi pertama itu kas. Nah, kita bisa pakai data validation ya. Nah, ini diambil dari yang tadi, kita paste, lalu di drag ke bawah. Nah, jadi caranya juga sama, kita tinggal masukin total aset. Aset tuh berarti kan kas sama piutangnya dulu ya. Jadi kas. Nah, kasnya ini nominalnya kita bisa pakai cara yang tadi, pakai rumus sum if, dan ini tinggal di copy paste. Nah, kalau hashtag kayak gini artinya itu kolomnya ini kurang lebar, jadi bisa dilebarin terlebih dahulu. Nah, setelah kasnya itu ada piutangnya. Nah, jadi piutangnya ini juga kita caranya sama ya. Nah, bisa ketahuan piutang usahanya. Lalu kita bisa tulis di sini total asetnya dia. Nah, total asetnya. Nah, untuk total asetnya ini, sebelumnya laporan posisi keuangan itu untuk melihat posisi keuangan dari perusahaan ini itu misalnya utangnya atau kebesaran, terus kasnya dia kenapa masih ada piutangnya masih ada berapa, lalu kasih ada berapa. Jadi misalnya bisa aku mau ngeluarin kas segini, kita bisa lihat dari laporan posisi keuangannya gitu. Ada minimalnya buat bulan depan beli TV lagi, untuk persediaan barangnya lagi, itu juga biar kita bisa tahu gitu. Nah, total asetnya ini kita bisa pakai rumus sama dengan sum, pakai sum ya, ini ditambah doang. Nah, ini harus jangan lupa pakai buka kurung, sum tutup kurung. Nah, ini total asetnya. Ini bisa dikasih tab border lagi. Nah, setelah total asetnya kita bisa cari untuk utangnya. Jadi kita bisa tahu liabilitas dari perusahaan ini. Itu masih ada berapa sih, utang yang nunggak ini ada berapa sih gitu. Jadi ini utangnya. Kita bisa pakai rumus yang sama ya. Nah, gini. Jadi utang dagangnya sama ya. Utang dagangnya di sini 10 juta. Oh, maaf. Nah, kita juga harus cek sama neraca saldonya. Kalau nggak bisa salah kayak tadi. Jadi ini kita bisa pakai seperti ini, di copy, di paste. Nah, kayak ini piutang usahanya itu harusnya 11.500.000. Nah, harus di cross check ya. Jadi untuk utang usahanya juga sama.
utang dagangnya 10 juta sama. Nah, lalu total, jadi ini total liabilitas. Total liabilitas. Nah, total liabilitasnya kita kan cuma ada utang dagang doang. Berarti sama, oh maaf. Nah, ini sama dengan utang dagangnya yang di atas. Jadi kalau misalnya utangnya ada tambahan, ketinggalan jurnal kayak tadi, itu kita bisa nambahin di langsung ke ganti kayak gitu. Karena kan buku besarnya juga langsung otomatis keganti ya, jadinya saling nyambung kayak gitu. Nah, ini jadinya bisa kita bold. Nah, ini juga di bold, lalu dikasih top border. Nah, setelah liabilitas kita bakal cari ekuitasnya. Nah, jadi isinya ekuitas itu ada modal, laba ditahan, lalu total kita bakal cari total ekuitasnya gitu. Nah, jadi untuk modalnya kita bisa pakai rumus yang tadi ya. Nah, setelah modal ada laba ditahannya. Nah, laba ditahannya ini kita ambil dari laporan laba ditahan ini. Nah, jadi laba ditahan itu ini pakai rumus sama dengan nih laba ditahannya, biar saling menyambung. Jadi kalau misalnya berubah atau ada tambahan itu akan secara otomatis keganti semuanya seperti itu. Jadi setelah laba ditahan itu ada total ekuitasnya. Nah, total ekuitasnya yaitu sama dengan sum. Nah, loh, dengan sum ditambah. Nah, jadi ini adalah total ekuitasnya. Lalu setelah kita membuat total ekuitasnya, kita akan membuat total liabilitas dan ekuitasnya. Total liabilitas dan ekuitas. Nah, ini karena ada data validationnya. Liabilitas dan ekuitas. Ya, jadi setelah total liabilitas dan ekuitas itu kita tinggal ditambah ya. Jadi sama dengan 10 juta ini ditambah dengan ekuitasnya ini. Nah, jadi kita ketemu 261 444.000. Nah, ini tinggal di bold. Ini juga di bold. Nah, ini bisa di sampingin lagi biar liabilitas dan ekuitasnya kelihatan. Nah, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita bakal membuat untuk laporan arus kasnya. Nah, untuk laporan arus kas ini biar kita bisa tahu kasnya ini keluar masuknya itu kemana, dari mana, dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk laporan arus kas itu kita ada buat untuk saldo awalnya terlebih dahulu. Jadi untuk penerimaannya terlebih dahulu. Nah, karena nggak ada saldo awal juga, jadi saldo awalnya kita bakal kosongin ya.
Oh ya, laporan arus kas ini belum selesai, jadi judulnya PT Sukamaju per 31 Desember. Nah, ini tinggal kita tengahin. Nah, setelah itu kita bakal menuliskan untuk saldo awal kan 0. Ini 0. Lalu setelah saldo awal itu adalah penerimaannya itu ada berapa sih? Nah, ini kita tulis penerimaannya itu, ini kita kasih bold biar tahu penerimaannya itu berapa. Nah, jadi itu tuh piutang sama setoran modal untuk penerimaannya. Jadi kita bisa pakai data validation ini. Nah, piutangnya kita masukin, lalu juga untuk rumusnya sum if-nya kita masukin. Nah, ini rumusnya kita bisa drag ya, biar nggak salah rumus lagi. Nah, ini bisa dibesarin. Nah, kayak gitu. Nah, setelah piutang itu ada modalnya. Nah, untuk modalnya, oh maaf, ini karena nggak ada data validationnya ya, harus ada data validationnya baru bisa muncul. Nah, ini kita bisa drag juga. Nah, jadi setelah piutang tadi ada modal. Nah, modalnya langsung muncul. Nah, modalnya ini sama ya, ini di 250 juta modal, 250 juta sama. Nah, jadi setelah modal ini kita bisa lihat untuk totalnya dari penerimaan. Nah, jadi kita pakai ngilangin data validationnya dulu. Nah, totalnya ini pakai rumus sama dengan sum, buka kurung, tutup kurung. Nah, seperti itu. Setelah total kita bisa cari untuk pengeluarannya itu dari apa namanya, kasnya ini apa aja gitu. Jadi pengeluaran. Nah, pengeluarannya ini kita bisa bold ya. Nah, pengeluarannya ini yang pertama adalah ada aset. Nah, aset ini adalah aset AC. Pembelian AC. Di pembelian AC. Nih, kita bisa lihat di buku besarnya ya. Aset ini di tanggal 25. Nah, di tanggal 25 itu ada pembelian AC sebesar 5 juta. Nah, seperti itu. Jadi aset. Nah, setelah aset itu ada pembelian barangnya. Nah, kita bisa lihat pembelian barang ini dari buku besarnya. Nah, jadi ini pembelian. Nah, pembelian barangnya ini kita bisa lihat langsung dari buku besarnya. Nah, dari persediaan barang. Nah, pembeliannya kan 62.800 ini. Ini pembeliannya. Nah, lalu kita bakal cari untuk returnya. Returnya kan 3.680. Ini kan. Nah, setelah retur itu ada hutang usahanya. Nah, hutang usaha ini
kita bisa lihat di akun ini sebesar 10 juta ya hutang usahanya. Nah, di ini tuh kayak sama dengan langsung ke hutang usahanya aja. Nah, ini kita bisa pakai koin ini lagi uang. Nah, jadi kita bisa samain sama sum debitnya ini. Jadi sama dengan pembelian dikurangi retur dan dikurangi hutang usaha. Nah, jadi ketemu 49.120.000. Nah, ketemu 49.120.000 ini lalu dimasukkan ke dalam pembelian barangnya ini. Jadi 49.120.000. Nah, setelah pembelian barang dagangan ini ada beban-bebannya. Nah, beban. Jadi kita masukin bebannya semuanya, perlengkapan, beban, gaji. Nah, setelah itu kita bakal hitung total pengeluarannya. Nah, jadi ini total pengeluarannya itu kita pakai sama dengan sum. Nah, jadi ketemu 58.220. Ini kita bold, lalu yang ini kita kasih top border lagi. Nah, setelah pengeluarannya itu ada saldo akhirnya. Nah, saldo akhirnya ini kita dapat dari pengurangan penerimaan dikurangi pengeluaran. Jadi, saldo akhir. Nah, ini saldo akhirnya itu kita bisa langsung aja, ini ada bobnya, dikasih top border juga. Nah, saldo akhirnya itu sama dengan 261 dikurangi dengan bebannya. Ketemu 203.280. Nah, jadi kas akhir tahunnya untuk saldo akhirnya ini, jadi kas akhir tahunnya itu sama ya, sama saldo akhirnya. Nah, jadi kas akhir tahunnya juga sama. Jadi sekian dari saya, terima kasih.